Lo pernah mikir gak sih kenapa orang Indonesia suka banget sama hal-hal yang berbau mistis? Bahkan cuma sekedar pohon beringin tua di pinggir jalan aja bisa dianggap punya penunggu yang horor habis. Ini bukan cuma soal takhayul murahan cuy. Ini adalah sisa-sisa mentalitas kuno yang udah tertanam ribuan tahun. Mentalitas yang percaya kalau benda mati, apalagi yang berhubungan sama hal ekstrim, itu pasti punya energi, punya power yang bisa dipakai buat ngontrol hidup. Nah, sekarang bayangin, power itu bukan berasal dari pohon atau batu keramat, tapi dari sesuatu yang jauh lebih intim dan mengerikan. Kepala manusia yang baru dipenggal. Selamat datang di Fakta-Fakta yang Nyeremin, tempat kita bongkar sejarah kelam yang sering banget disalahpahami. Kita bicara soal ritual paling mengerikan yang pernah ada di Nusantara, headhunting atau pengayauan. Kebanyakan dari lu mungkin langsung mikir, itu kan cuma kebiasaan biadab suku primitif buat pamer trofi doang kan? Salah total. Itu adalah pemahaman yang dangkal, yang cuma melihat kulit luarnya. Padahal, praktek pengayauan ini adalah salah satu sistem filsafat, teologi, dan sosial paling kompleks yang pernah dirancang oleh peradaban kuno di Indonesia. Kepala itu ternyata bukan cuma buat dipajang. Kepala itu adalah baterai, dia adalah kunci, dia adalah bibit, dan dia adalah jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa dan roh leluhur. Coba lo bayangin, peradaban purba yang hidupnya bergantung 100% pada alam, pada panen padi, pada kestabilan hutan. Satu kali gagal panen, satu kali diserang penyakit, itu artinya kepunahan. Mereka butuh jaminan kosmis, mereka butuh asuransi spiritual. Dan asuransi itu, menurut keyakinan mereka, cuma bisa dibayar pakai satu hal, energi kehidupan paling murni, yang menurut pandangan kuno, terkumpul penuh di dalam kepala manusia. Mereka percaya, di kepala itu ada semangat atau jiwa lawan yang tangguh, yang kalau dicabut dan dibawa pulang, itu bakal jadi energi murni yang bisa menyuburkan sawah, membangunkan rumah adat, bahkan menghangatkan jiwa-jiwa di desa mereka yang lagi lesu. Ini bukan soal membunuh, tapi soal mengambil. Ini adalah proses transfer energi kosmik yang sangat sakral, sangat terstruktur, dan parahnya sangat mengerikan. Jadi, siapin mental lo. Kita bakal masuk ke lorong waktu di mana kepala manusia adalah komoditas spiritual paling berharga. Dan kita akan membongkar misteri kenapa peradaban-peradaban hilang ini butuh banget sama ritual biadab ini, bukan cuma sekedar ingin. Ini adalah kisah tentang ritual kematian yang sejatinya adalah pemujaan terhadap kehidupan. Dan lo perlu tahu, jejak-jejak mentalitas ini masih ada dan bergentayangan di alam bawah sadar kita sebagai orang Indonesia sampai hari ini. Mari kita mulai. Bab 1. Kosmologi kepala manusia. Kenapa bukan tangan atau kaki? Kita harus mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa harus kepala? Kenapa bukan tangan atau kaki? Yang secara logika lebih gampang diambil saat lagi perang atau berburu. Kenapa harus bagian yang paling sulit, yang paling dihormati, dan yang paling rentan? Jawabannya ada pada konsep semangat atau jiwa dalam pandangan kosmik suku-suku purba di Nusantara, terutama di Dayak atau Batak Toba. Mereka percaya, dan ini beda banget sama konsep jiwa modern kita, bahwa kekuatan vital seseorang itu nggak menyebar merata di seluruh tubuh. Kekuatan, keberanian, kecerdasan, dan terutama fertilitas atau kemampuan untuk menumbuhkan sesuatu, entah itu tanaman, anak, atau kejayaan desa, itu terpusat di satu tempat, tempurung kepala. Otak dianggap sebagai wadah, atau bahkan sumber utama dari energi kehidupan yang sangat pekat ini. Bayangin lo lagi di warung kopi, lo punya segelas kopi yang udah dingin, dan lo mau bikin kopi lo panas lagi. Kopi itu adalah desa lo, yang lagi dingin, yang lagi paceklik. Lo nggak bakal cuma nambahin air dingin lagi kan? Lo butuh sumber panas. Kepala musuh yang tangguh, menurut keyakinan ini, adalah elemen panas yang super efektif. Ketika seorang warrior Dayakenya sukses membawa pulang kepala seorang musuh, dia nggak cuma membawa pulang bukti kemenangan militer, tapi dia membawa pulang semangat musuh itu, energi kehidupan yang super padat itu untuk menghangatkan dan mengisi ulang energi desa mereka yang mungkin lagi kekurangan gizi spiritual. Proses ini disebut transfer energi. Ini adalah cara paling efisien dan paling diakui secara kosmis untuk memperbarui kekuatan hidup komunitas. Suku-suku ini hidup dalam dualisme yang sangat ketat, dunia atas dan dunia bawah. Kepala, sebagai bagian tubuh tertinggi yang paling dekat dengan langit, secara simbolis menjadi wadah bagi kekuatan dunia atas. Ketika kepala itu diambil,
Energi ini dilepaskan dan kemudian disalurkan kembali ke bumi desa mereka, menjadikannya lebih subur, lebih kuat, dan lebih terlindungi dari roh jahat. Itu sebabnya kepala sering banget dikaitkan dengan ritual pertanian, khususnya penanaman padi. Kalau lo pernah dengar kisah di beberapa daerah, ada petani yang sebelum menanam padi, mereka melakukan ritual yang aneh. Itu adalah sisa-sisa mentalitas pengayauan, di mana kepala dianggap sebagai bibit spiritual yang bisa menjamin panen melimpah. Kepala itu ditanam secara simbolis atau diletakkan di dekat area penanaman untuk memastikan bahwa semangat di dalamnya menghidupi benih padi. Parah kan? Kematian menghasilkan kehidupan. Analisis mendalam ini juga menjelaskan kenapa bukan sembarang kepala yang diambil. Kepala yang paling dicari adalah kepala dari musuh yang dianggap paling berani, paling tangguh, dan paling hebat dalam pertempuran. Semakin kuat musuhnya, semakin besar semangat yang dikandungnya. Kalau lo cuma motong kepala orang yang lagi tidur, itu dianggap kepala kosong atau dingin, nggak ada powernya. Bahkan bisa membawa sial karena nggak ada transfer kekuatan, cuma ada pembunuhan tanpa makna. Ini menunjukkan betapa terstrukturnya praktek ini. Ini bukan tindakan emosional dari manusia gua yang nggak beradab, tapi adalah tindakan rasional dalam kerangka berpikir mereka untuk memastikan kelangsungan hidup peradaban mereka. Kepala musuh itu adalah sebuah sertifikat spiritual yang diyakini bisa melindungi desa dari malapetaka, mengusir penyakit, dan yang paling penting, memperkuat moral dan rasa persatuan di antara para warrior desa itu sendiri. Tanpa kepala itu, rumah adat yang baru dibangun diyakini nggak akan kokoh secara spiritual, festival panen nggak akan sah di mata leluhur, dan yang paling parah, anak-anak nggak akan lahir sehat karena semangat desa itu nggak cukup kuat. Kepala itu adalah segala-galanya. Bab 2. Logistik dan aturan perburuan. Tidak ada pembunuhan sembarangan. Ritual pengayauan atau mangayau di beberapa suku Dayak bukan sekedar pergi ke hutan, bertemu musuh dan membunuhnya secara acak. Itu adalah operasi militer spiritual yang sangat terencana, sangat ketat, dan diatur oleh serangkaian aturan adat yang kompleks bahkan sebelum mata pisau menyentuh leher musuh. Lo harus ngerti, ini adalah urusan yang melibatkan seluruh komunitas, bukan cuma segelintir warrior yang lagi haus darah. Keputusan untuk mengayau seringkali diputuskan dalam rapat dewan adat yang serius, dipicu oleh alasan-alasan yang dianggap vital bagi kelangsungan hidup desa. Misalnya paceklik yang parah, wabah penyakit yang gak kunjung sembuh, atau ada pembangunan besar-besaran seperti rumah adat baru. Langkah pertama selalu melibatkan omen atau pertanda alam. Warrior nggak bakal bergerak tanpa restu dari alam, yang diyakini sebagai suara para dewa dan leluhur. Pertanda ini biasanya diinterpretasikan oleh si kere atau pemimpin adat, dan bentuknya bisa macam-macam. Contohnya di suku Dayak, suara burung tiong atau burung sempati adalah penentu utama. Kalau lo lagi di tengah hutan dan lo dengar suara burung itu dari arah yang benar dan dengan nada yang tepat, itu adalah lampu hijau dari semesta. Kalau suaranya datang dari arah yang salah atau nadanya sumbang, itu bisa jadi sinyal bahaya yang memaksa tim pemburu kepala untuk balik badan dan menunda operasi. Ini adalah sistem pengawasan spiritual yang memastikan bahwa perburuan kepala itu berjalan sesuai dengan kehendak kosmis, bukan sekedar nafsu pribadi. Para warrior yang terpilih untuk tim mangayau ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah warrior yang sudah teruji. Tapi sebelum berangkat, mereka harus menjalani serangkaian ritual penyucian dan pengasingan. Mereka nggak boleh berhubungan dengan istri atau keluarga, mereka harus berpuasa atau makan makanan tertentu aja. Dan mereka harus mandi atau melumuri diri dengan ramuan khusus untuk meningkatkan kekuatan dan melindungi mereka dari sihir musuh. Ini adalah proses isolasi yang bertujuan untuk memisahkan mereka dari kehidupan normal, mengubah mereka menjadi instrumen suci untuk menjalankan tugas kosmis desa. Targetnya pun nggak sembarangan. Prioritas utama adalah kepala dari suku atau desa tetangga yang sudah jadi rival turun-temurun. Ini adalah kunci. Pengayauan bukan genosida, melainkan perang ritualistik yang tujuannya adalah transfer energi dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Kalau lo ambil kepala dari suku yang lemah atau nggak ada powernya, ya sama aja bohong. Mereka butuh kepala yang energinya padat, kepala dari warrior lawan yang dikenal berani. Bahkan ada aturan tak tertulis bahwa kepala wanita dan anak-anak seringkali dihindari, bukan karena sentimen kemanusiaan modern, tapi karena diyakini bahwa energi vital atau semangat mereka belum sekuat warrior pria yang sudah menjalani ritual kedewasaan dan berperang. Tentu, dalam praktiknya hal ini bisa dilanggar dalam kondisi perang total, tapi secara ritual, target utamanya adalah kepala pria pemberani. Setelah kepala berhasil dibawa pulang, dan ini adalah momen paling genting, ada ritual penerimaan yang panjang dan rumit. Kepala itu nggak langsung dipajang.
dia harus dimandikan atau didinginkan dulu. Di beberapa suku, kepala itu dibawa masuk ke sungai atau diletakkan di atas daun-daunan yang dingin untuk menenangkan rohnya dan mencegah roh itu marah atau memberontak di desa yang baru. Kepala itu kemudian diasapi, dibersihkan dari dagingnya, dan dihias dengan perhiasan atau ukiran khusus. Selama proses ini, para syaman akan terus berdialog dengan roh kepala itu, meyakinkannya bahwa ia sekarang adalah bagian dari komunitas baru, menjadi penjaga, dan bukan lagi musuh. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan puncaknya adalah pesta besar-besaran di mana kepala itu diresmikan sebagai anggota baru komunitas yang membawa berkah. Lo bisa lihat betapa jauhnya ini dari sekedar pamer trofi. Ini adalah adopsi spiritual yang mengerikan. Bab 3. Fungsi kepala di desa. Bukan cuma hiasan dinding. Sekarang kita masuk ke fungsi kepala itu sendiri setelah proses ritualnya selesai. Kalau lo masuk ke rumah panjang suku Dayak kuno, lo bakal ngeliat tengkorak-tengkorak hitam yang digantung dengan hiasan-hiasan, mungkin di bawah atap atau di sudut-sudut tertentu. Kalau lo cuma melihatnya sebagai dekorasi horor, lo kehilangan seluruh makna peradaban ini. Kepala-kepala itu adalah alat fungsional yang digunakan untuk menjaga keseimbangan sosial, menjamin kesuburan, dan bahkan menvalidasi struktur bangunan. Kepala itu adalah pondasi spiritual. Ambil contoh pembangunan rumah panjang. Bagi peradaban purba, membangun rumah bukan cuma mendirikan tiang dan memasang atap. Itu adalah usaha kosmik yang berisiko, karena lo mengambil bahan dari alam dan lo membuat struktur baru yang perlu diisi dengan kekuatan spiritual agar bisa kokoh, aman, dan menjadi tempat yang hidup. Di beberapa tradisi, khususnya yang terkait dengan arsitektur sakral, kepala yang baru diambil itu harus diletakkan di bawah tiang utama atau di pintu masuk rumah. Kepala itu bertindak sebagai penjaga gerbang yang super efektif. Mereka percaya, roh dari kepala musuh yang tangguh itu akan menjaga rumah dari roh jahat lain, dari penyakit dan dari serangan fisik. Kepala itu adalah semen spiritual yang merekatkan komunitas. Lebih jauh lagi, kepala berperan sentral dalam siklus hidup komunitas, terutama di momen-momen transisi penting. Misalnya dalam upacara kedewasaan atau inisiasi seorang pemuda menjadi warrior sejati. Di banyak suku, syarat mutlak bagi seorang pemuda untuk diakui sebagai pria sejati yang pantas menikah adalah dengan membawa pulang setidaknya satu kepala musuh. Ini bukan sekedar tes keberanian, tapi ini adalah cara untuk mengaktifkan energi kesuburan si pemuda. Dengan mengambil kepala, dia membuktikan bahwa dia mampu mengambil kehidupan, dan secara spiritual ini sebanding dengan kemampuan untuk memberi kehidupan. Kepala itu adalah tiketnya untuk menjadi suami, ayah, dan anggota penuh komunitas. Tanpa kepala, lo cuma dianggap bocah, gak ada power buat ngurus rumah tangga dan lahan pertanian. Fungsi lain yang gak kalah mind-blowing adalah peran kepala dalam ritual panen tahunan, misalnya gawai Dayak atau upacara Pununuan Mentawai. Kepala yang tersimpan akan dikeluarkan, diarak, dan dihormati dalam pesta besar. Kenapa? Karena mereka percaya semangat yang terkandung di kepala itu adalah esensi dari kesuburan. Dengan memanggil dan menghormati roh kepala-kepala itu, mereka yakin energi kesuburan itu akan turun dan menyuburkan lahan pertanian mereka, memastikan padi tumbuh dengan lebat dan ternak berkembang biak. Kepala-kepala ini menjadi reservoir energi yang harus diisi ulang dan didistribusikan secara teratur melalui ritual. Kalau ritual ini nggak dijalankan, atau kalau nggak ada kepala baru yang dibawa pulang setelah beberapa lama, komunitas diyakini akan mengalami kemunduran spiritual yang parah. Kepala juga berfungsi sebagai penyeimbang sosial internal. Dalam masyarakat yang sangat mementingkan kehormatan dan status, jumlah kepala yang pernah lo bawa pulang atau yang dimiliki oleh garis keturunan lo adalah penentu status sosial. Warrior yang sukses mengayau mendapatkan hak-hak istimewa, termasuk mendapatkan tato khusus yang melambangkan keberanian, mendapatkan jatah tanah terbaik, dan yang paling penting, dihormati sebagai penasihat spiritual dan militer desa. Status sosial ini memastikan bahwa struktur masyarakat tetap stabil, memotivasi warrior muda untuk berani, dan mencegah disintegrasi sosial. Kepala itu secara harafiah adalah mata uang sosial yang paling berharga. Jadi, lo bisa lihat, tengkorak yang menggantung itu bukan cuma pajangan, tapi adalah arsip hidup sejarah desa, buku besar spiritual, dan bank energi kosmik. Bab 4. Kolonisasi dan perjanjian damai. Kenapa ritual ini sulit dihentikan? Kita nggak bisa bahas pengayauan tanpa ngomongin bagaimana praktik ini berakhir. Atau lebih tepatnya, bagaimana praktik ini ditekan. Selama berabad-abad, pengayauan adalah norma, adalah sistem yang bekerja untuk komunitas purba. Tapi semuanya mulai runtuh ketika peradaban luar, khususnya para penjajah dari Eropa, baik itu Belanda di Borneo dan Sumatera, atau misionaris, mulai masuk dan melihat praktik ini dengan kacamata moralitas abad ke-19, sebagai barbarisme dan kekejaman primitif. Penjajah nggak bisa dan nggak mau mengerti bahwa kepala itu adalah asuransi kesuburan atau baterai spiritual. Mereka cuma lihat pembunuhan berdarah.
Titik baliknya, ironisnya, nggak datang dari kekuatan militer kolonial, tapi dari kesadaran internal suku-suku itu sendiri. Salah satu contoh paling monumental adalah Perjanjian Tumbang Anoy di Kalimantan Tengah pada tahun 1894. Ini adalah konferensi perdamaian besar-besaran yang dihadiri oleh ratusan pemimpin suku Dayak dari berbagai subetnis, difasilitasi oleh pemerintah kolonial. Mereka mengganti Mang Ayau dengan ritual simbolis, seperti menyembelih hewan besar sebagai pengganti manusia. Bab 5. Gema kepala di era modern, sisa-sisa mentalitas semangat. Kenapa lo masih dengar orang yang percaya banget kalau keris pusaka atau batu akik itu punya khodam atau isi yang bisa ngelindungin mereka? Itu semua adalah gema mentalitas kuno pengayauan. Ini adalah sisa-sisa filosofi kuno yang percaya bahwa power itu bisa ditransfer, bahwa benda mati atau objek ritual itu bisa diisi dengan semangat yang diambil dari sumber tertentu. Dulu kepala manusia, sekarang bisa jadi darah hewan, janin, atau sekadar energi dari tempat keramat. Kepala itu adalah simbol ekstrim dari filosofi kosmik mereka. Ketika ritual itu dilarang, peradaban-peradaban ini terpaksa mencari simbol lain, mencari wadah lain, untuk menyimpan dan memuja kekuatan yang mereka yakini ada di kepala itu. Transformasi inilah yang kemudian melahirkan berbagai varian ritual dan kepercayaan mistis di Nusantara yang masih kita temui hari ini. Kekuatan semangat itu nggak hilang. Dia cuma berubah wujud. Pindah dari rumah panjang ke cerita horor di warung kopi. Jadi, ketika lo dengar cerita tentang misteri peradaban hilang, jangan cuma fokus pada reruntuhan fisiknya. Fokus pada reruntuhan mentalitas dan spiritualitasnya. Peradaban yang hilang itu meninggalkan jejak-jejak kepercayaan yang super kuat, yang membuat kita sebagai orang Indonesia sampai hari ini masih percaya bahwa ada kekuatan di luar logika yang bisa kita ambil atau transfer ke dalam hidup kita. Kepala manusia yang mengerikan itu pada akhirnya adalah cermin dari upaya manusia yang paling purba dan paling ekstrim untuk mengontrol nasibnya sendiri di tengah ketidakpastian alam semesta. Sebuah pelajaran tentang bagaimana rasa takut dan kebutuhan akan kepastian bisa mendorong sebuah peradaban untuk melakukan ritual yang paling gelap demi menjamin cahaya kehidupan yang abadi. Lo sekarang tahu bahwa di balik cerita seram tentang kepala yang dipajang, ada sebuah sistem filosofis yang luar biasa kompleks. Kepala itu adalah bukti bahwa peradaban purba kita sangat cerdas dalam merumuskan strategi bertahan hidup, walau dengan cara yang sangat mengerikan. Jadi, next time lo dengar cerita horor yang aneh, coba pikirkan, jangan-jangan itu cuma gema purba dari ritual pengayauan yang bereinkarnasi dalam bentuk yang lebih modern. Gimana menurut lo? Apakah mentalitas transfer energi ini masih ada di kehidupan lo sehari-hari? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Faktanya Fakta, karena kita akan terus membongkar misteri dan sejarah Nusantara yang jauh lebih gila dari yang lo bayangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.